Oke guys, jadi kita mau melakukan pembahasan fisika nih untuk nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Jadi sini ada lintasan nih, tapi lintasannya itu dia gerak ke atas dengan percepatan A. Wah. Terus kalau ada bola, wah di gambarnya kubus sih, tapi ya udah deh. Bola itu terletak di sini di lintasan horizontalnya gitu kan. Terus dia gerak dengan kecepatan V ke arah sana, ke lintasan melingkarnya. Terus soalnya tuh pengen kita cari kecepatan minimal dia di puncak ini. Nah, supaya bola itu bisa gerak melingkar tanpa jatuh. Jadi pertama yang harus kita perhatikan itu konsep apa sih yang dibutuhin untuk menyelesaikan soal ini. Nah, karena kita pengen kecepatan minimal supaya dia bisa bergerak melingkar tanpa jatuh, tentu kita gunain apa? Gaya sentripetal kan? Gaya sentripetal. Nah, masalahnya di sini lintasannya itu bergerak dengan kecepatan ke atas. Jadi gimana tuh? Nah, kalau di persamaan gaya sentripetal biasa kan kita punya, kalau kita tinjau nih, kita tinjau bendanya di posisi ini, persamaan geraknya itu bisa dinyatakan seperti ini kan. Sigma Fy itu sama dengan gaya sentripetalnya. Gaya sentripetalnya itu apa? M V kuadrat per R kan. Nah, R-nya itu adalah jari-jari dari pusat lintasan ke benda itu. Ini R-nya. Terus V-nya adalah kecepatan bendanya di sini. Gitu. Dan sigma Fy tentu adalah sigma dari gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, pada kasus ini, gaya sentripetal kan arahnya menuju pusat lintasan. Dan masalahnya, lintasnya itu sendiri bergerak ke atas kan. Nah, karena lintasnya sendiri bergerak ke atas, bolanya itu juga secara tidak langsung mengalami pergerakan ke atas juga, gitu nggak sih? Iya. Nah, karena kalau kita ambil nih yang ke bawah tuh positif, berarti yang ke atas itu negatif kan? Karena kita ambil ke bawah positif, maka mv kuadratnya gaya sentripetal itu tetap positif. Namun, percepatan si lintasannya karena itu menuju ke atas, maka bolanya akan mengalami percepatan ke atas yang tentu nilai negatif, yaitu sebesar m kali a. M-nya massa bola, A-nya adalah percepatan lintasannya. Nah, kalau udah gini udah bisa dong kita kerjain. Nah, kita perlu tahu dulu sigma Fy-nya. Sigma Fy itu apa? Sigma dari gaya-gaya yang bekerja pada si benda. Kalau kita perhatikan bendanya, tuh kan di sini ada lintasan tuh. Gitu ya, gini kira-kira. Ini si bendanya. Tentu dia punya massa dong. Berarti dia punya gaya berat ke bawah, M kali G. Nah, tentu dia juga punya yang namanya apa? Gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena dia bersentuhan dengan puncak lintasan. Ya enggak? Berarti ini maka sigma F-nya adalah jumlah gayanya, yakni N plus Mg. Ada enggak gaya lain? Belum ada kan? Jadi kita bisa buat N plus Mg itu sama dengan M V kuadrat per R kurang MA gitu. Kita pengen kecepatan minimal di puncak lintasan. Berarti kita harus cari si V-nya itu. Kita ubah dulu, MA-nya kita pindahin dulu, berarti jadi apa? MV kuadrat per R itu sama dengan N ditambah M dikali G plus A. Oke, sampai sini keren. Sekarang, supaya V-nya bisa sendiri di kiri, kita harus kali keduanya dengan apa? Kita kali dengan R per M. Nah, M per R dikali R per M itu jadi 1. Ini tinggal V kuadrat. Di sini ada R N per M. Di sini M-nya mati kan. Berarti tinggal R doang kali G plus A. Gitu. Nah, ini kita pindahin ke sini. Di sini kita bisa akarin kedua ruas. Kita ambil V yang positif, berarti jadi akar N R per M tambah R kali G tambah A. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Kita lihat dulu, di soal itu dia minta kecepatan minimal kan? Nah, pada kasus ini kalau kita lihat V-nya, G ya segitu-segitu doang, A-nya juga udah diketahui, R-nya juga udah diketahui. Yang bisa diubah itu adalah gaya normalnya. Nah, jadi kalau kita pengen V-nya minimal, maka gaya normal itu harus minimal. Loh, berarti itu bisa sangat negatif dong gaya normalnya? Gak bisa. Jadi gaya normal itu kan kalau kita misalnya nginjak tanah gitu, ini ada tanah, terus kita ada di sini. Gaya normal kan adalah gaya yang diberikan tanah ke atas sebagai lawan atau reaksi dari gaya kontak yang kita berikan kepada tanah. Jadi gaya normal nggak mungkin negatif. Karena gaya normal nggak mungkin negatif, maka N-nya minimal N itu pasti sama dengan 0. Berarti V minimal itu tercapai saat N-nya minimal. Berarti V minimal tercapai saat N-nya minimal yaitu sama dengan 0. Kita bisa masukkan N-nya sama dengan 0. 0 tambah R dikali G plus A. Gitu. Berarti ini tinggal apa? V minimal yang dibutuhkan adalah akar dari R dikali G plus A. Nah, ini dia jawabannya.
Kalau kita lihat, wah itu jawabannya A. Berikutnya nomor 4. Jadi sesuai kondisi pada lintasan sebelumnya, gua gambar lagi deh lintasan sebelumnya nih. Wah, gini deh. Ya. Terus tentukan panjang lintasan horizontal minimal agar setelah benda melalui loop, benda sampai ke posisi semula pada lintasan. Apa nih maksudnya nih? Jadi kan tadi kita tahu kan awalnya benda itu di sini. Terus dia gerak dengan kecepatan v ke sana melalui lintasan dengan jari-jari R. Lintasan sendiri jangan lupa bergerak dengan percepatan A ke atas. Terus dia sampai ke puncak lintasan. Tentu dia kan akan ya pergi dari lintasan itu enggak sih? Dia bakal di puncak lintasan. Dia kan tadi baru aja kita hitung V yang dia alami di puncak lintasan. Sebagai lain kita namain VP deh. Oh ini nggak usah ini V puncak lintasan. Dan dia akan mengalami apa? Kalau suatu benda itu berada di sini, terus dia mengalami V ke sana, dan dia mengalami juga percepatan, itu ya mau A ke sini atau ke bawah, dia kan akan mengalami gerak parabola kan? Ya nggak sih? Jadi ini sama aja, dia pengen kita tahu seberapa jauh gerak parabola yang akan dialami VP ini dengan syaratnya apa? Agar setelah benda melalui loop, benda sampai ke posisi semula. Jadi dia mau kalau bendanya ini balik ke sini gitu. Dia mau agar bendanya ini balik ke sini. Berapa minimal panjang ini? Supaya setelah dia dari atas, bendanya itu balik ke bawah. Gitu maksud soal ini. Nah gimana nih cara ngerjainnya? Cara yang paling sesuai kalau kita jumpa gerak parabola dan kita nggak tahu nih mau ngapain, itu kita bisa buat persamaan geraknya dulu. Persamaan geraknya dulu. Gimana tuh? Nah, kita tinjau dulu si bola. Tinjau bola. Tinjau bola. Ya. Jadi nih, setelah dia keluar dari lintasan, dia kan nggak lagi di lintasan kan? Misalnya dia lagi di sini. Kalau dia nggak di lintasan, berarti dia nggak bersentuhan dengan lintasan. Berarti dia nggak mengalami percepatan lintasan itu nggak sih? Iya. Jadi dia nggak ngalami lagi percepatan si A ini. Satu-satunya percepatan yang mempengaruhi si bola ini adalah percepatan gravitasi ke bawah. Nah, jadi kita bisa tulis percepatan yang dialami si bola. Nah, kalau ke arah sumbu X kan tuh nggak ada kan percepatan yang dialaminya. Yang ada cuman arah Y. Karena tadi di soal sebelumnya kita ngambil yang arah ke bawah tuh positif, jadi kita stick to it ya. Kita selalu ngambil yang arah bawah positif di nomor ini. Nah, berikutnya kita pengen tahu kecepatan si bola. Nah, kalau kita lihat dari rumus gerak kinematika, V itu apa? V adalah A dikali T. Ya nggak? Untuk A-nya tetap. A-nya apa? A-nya yang dari sini tadi. Nah, ini maksudnya V sama dengan AT tambah V0. Pada kasus ini, kecepatan arah sumbu X-nya tetap kan? Jadi Vx di sini 0. A-nya 0, berarti cuma satu-satunya gaya mempengaruhi adalah kecepatan saat dia lepas dari lintasan. Ini Vp. Gitu. Kalau arah sumbu Y-nya awalnya dia nggak ada kecepatan arah sumbu Y, atau ada? Nah, ingat dulu. Bola ini kan awalnya berada pada lintasan dan lintasannya itu bergerak ke atas. Kalau dia bergerak ke atas, maka pasti lintasannya itu punya kecepatan ke atas juga kan? Ya, lintasannya punya kecepatan ke atas. Dan karena bolanya saat di posisi atas, ini kita bicara sebelum bolanya lepas, dia kan masih berada pada lintasan. Dan karena dia itu stick di atas itu, dia tetap di sini nih sebelum dia lepas, maka kecepatan bolanya ke arah sumbu Y itu pasti sama dengan kecepatan lintasan. Ya enggak? Dan karena lintasannya bergerak ke atas, kecepatannya itu negatif. Kita misalin aja sebagai apa ya? Min V Y0 misalnya. Nah, tapi jangan lupa karena pada arah sumbu Y dia punya percepatan gravitasi. Jadi ini harus kita tambahin dengan GT. Berikutnya kita mau tinjau yang terakhir adalah persamaan posisi benda, ini ZP. Nah, kalau pada arah sumbu X, ingat si bola ini mengalami GLBB doang. Dia hanya mengalami GLB. Karena tidak ada percepatan yang mempengaruhi pada arah sumbu X. Jadi posisi benda pada arah sumbu X dapat nyatakan sebagai VP dikali T. Ini banyak banget iklannya. Terus dan arah sumbu Y itu kan adalah apa?
persamaan gerak benda, posisi benda pada arah sumbu Y. Karena pada arah sumbu Y itu kan GLBB kan. Kalau GLBB kita punya rumusnya apa? Kita punya rumusnya adalah posisi awal benda, yakni awalnya kan dia berada di puncak lintasan. Berarti terhadap lintasan yang horizontal posisinya adalah 2R. Ini 2R. Terus the rest adalah min V0, kecepatannya dikali T-nya tambah setengah GT kuadrat. Gitu. Jadi kita punya persamaan gerak si bola. Terus karena lintasnya juga gerak, kita harus tahu dulu juga persamaan gerak si lintasan. Tinjau si lintasan. Nah, percepatan si lintasan apa? Cuman yang si A kan 0, A. Karena A-nya ke atas, A-nya negatif. Kecepatannya adalah, ingat, kecepatannya itu sama dengan kecepatan yang ini. Nah, karena arah sumbu X gak ada kecepatan, jadi tetap 0, min VY0. Karena dia mengalami percepatan ke atas, maka ini kita kurang AT. Terus yang terakhir adalah posisi si lintasan. Dia nggak gerakan arah sumbu X, dia tetap aja di sini 0. Dan yang di sini kalau kita ambil acuan sumbu Y-nya di sini, maka tetap aja ini 0 dong. Dan ini menjadi min VY0T kurang setengah AT kuadrat. Nggak ada koma. Ya, rumus GLBB biasa. Nah, sekarang kita udah bisa nih ngerjain yang diminta dalam soal. Ini gua hapus dulu dikit. Oke. Nah, dia pengen agar setelah melalui loop bendanya sampai ke posisi semula. Artinya apa? Artinya kita punya posisi benda setelah T sekon itu sama dengan posisi lintasan setelah T sekon juga. Gimana tuh? Kita harus menyamakan yang ini kan, Y-nya. Kita harus samain dulu Y-nya. Artinya kita harus punya posisi benda sumbu Y sama dengan posisi lintasan sumbu Y. Ini adalah 2R min VY0T plus setengah GT kuadrat itu sama dengan min VY0T kurang setengah AT kuadrat. Yang ini 0 kan? Kita bisa coret. Berarti kita bisa nyatain T-nya gimana? Setengah A tambah setengah G T kuadrat itu sama dengan 2R. Maka T kuadratnya itu sama dengan akar 2R per setengah A tambah setengah G. Ini sama dengan akar 4R per A tambah G. Wah, ini udah gak ada kuadratnya. Nah, kita pengen tahu panjang lintasan horizontal. Panjang lintasan horizontal berarti posisi benda setelah T sekon. Berarti yang ini kan L sama dengan VP kali T. VP-nya apa? Karena dia pengen minimal panjang lintasan, maka VP-nya adalah kecepatan minimal yang diperoleh dari soal sebelumnya. Jadi, pada soal sebelumnya, V yang kita dapat tuh apa? Akar R dikali G tambah A kan? T-nya apa? T-nya akar 4R per G tambah A. Nah, G tambah A-nya kan bisa dicoret nih. Terus R dan 4R bisa dikali. Jadi kita tinggal akar 4R kuadrat. Berarti L-nya apa dong? Akar 4R kuadrat. Ini dia jawaban yang diperoleh. C.